Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda menyaksikan Metro Siang dan kali ini kami ajak Anda masuk di segmen Metropedia. Kami membahas dugaan kebocoran data kependudukan yang akhirnya dijual oleh hacker. Selengkapnya dalam Metropedia. Kita melihat dari fakta-fakta dulu ya pemirsa yang terjadi ya, bahwa lagi dan lagi data-data penting di negara ini bobol, bisa diretas bahkan bisa diperjualbelikan. Sudah kesekian kali kasus seperti ini terjadi, tapi kali ini bisa disebut cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena ada data-data sensitif milik kita masyarakat Indonesia yang ini juga terjual akhirnya. Kita tampilkan informasi pertama pemirsa. Jadi data kita kali ini dijual oleh peretas dengan nama anonim RRR. Pelaku ini sebelumnya pernah menjual juga data berikut ini pemirsa. Ada data paspor, kemudian juga ada data triliunan pendaftaran kartu SIM. Dan yang terakhir adalah 337 juta data Dukcapil yang dijual di forum Hacker Bridge Forum. Kalau kita lihat datanya, ini sebenarnya nggak mungkin ya penduduk Indonesia sampai di angka 337 juta begitu. Tapi ada kemungkinan data ini juga memuat informasi warga yang sudah meninggal. Karena data ini diinfokan di copy mentah-mentah dari server Dukcapil Kemendagri. Jadi datanya lengkap banget pemirsa. Ini datanya yang di bawah ini pemirsa. Jadi ada NIK, nama lengkap, kemudian tanggal lahir, nomor akta lahir, kemudian juga golongan darah, agama Anda, nama lengkap ayah dan ibu Anda ini juga terdata di sini. Bahkan status pernikahan, nomor akta nikah, akta cerai, tanggal nikah, sampai kelainan fisik Anda pun juga tertera di sini. Terus ada juga data pendidikan, jenis pekerjaan, dan NIK orang tua. Yang bikin serem sebenarnya adalah karena ada nama lengkap ibu kandung. Kalau informasi ibu kandung ini bocor kan serem, karena informasi nama ibu kandung ini sering menjadi pertanyaan keamanan yang digunakan perbankan untuk verifikasi data pemegang rekening. Kalau Anda sedang mengurus kartu misalnya, pasti ada pertanyaan nama ibu kandung Anda siapa, begitu. Nah, Anda bisa bayangkan dengan data ini, orang bisa ada yang mengaku-ngaku memiliki tabungan dan bisa menguras uang pemilik yang asli. Serem sekali. Oke, kita lanjutkan ke data berikutnya, pemirsa. Respon kita soal kejadian ini tentu bertanya, kok bisa gitu bobol ya? Ini kan negara, seharusnya mekanisme pertahanan cyber ini sudah mumpuni. Apalagi kita semua sekarang sedang gencar-gencarnya pindah ke data digital. Penjelasannya sempat diutarakan oleh pakar keamanan cyber, Alphonse Tanujaya. Menurutnya ada kemungkinan enskripsi yang sesuai dengan standar yang baik ini kurang jalan di kementerian-kementerian kita. Udah kena beberapa kali pun tetap nggak belajar dari pengalaman. Kita tampilkan pandangan dari pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya. Oke, ini dia. Jadi menurutnya kalau ada database di enskripsi, yang bisa buka itu cuma server database yang simpan data. Kalau ada orang masuk, mau copy data, itu nggak bisa dibuka atau dibaca karena di enskripsi. Nah, ini poin yang seharusnya semua lembaga sudah bisa mengaplikasikannya. Jadi untuk meminimalisir kejadian-kejadian pembobolan data seperti tadi. Oke, kita akan bergeser pemerintah. Jadi respons pemerintah apa begitu ya? Jadi ketika kabar kebocoran ini muncul, menurut Kementerian Dalam Negeri, pihaknya sudah melakukan investigasi secara cepat bersama Badan Siber dan Sandi Negara dan sudah melaksanakan mitigasi preventif. Mereka menyimpulkan data yang heboh bobol ini tidak sama dengan database kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri. Nah, ini adalah rame-rame akhirnya membantah data bocor. Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi merespon seperti ini pemirsa. Kita tampilkan pernyataannya. Jadi menurutnya yang bisa diinformasikan adalah bahwa data yang ada di Bridge Forums dilihat dari format elemen datanya tidak sama dengan yang terdapat di database kependudukan yang ada di Ditjen Dukcapil saat ini. Oke, kita akan bergeser. Sedangkan Menkominfo Budi Aristiadi mengaku heran soal kebocoran data ini karena menurutnya angka yang bocor tidak masuk akal karena melebihi jumlah penduduk Indonesia. Kita balik lagi ke awal. Jadi menurut dia masa yang bocor ini sampai di angka 330 juta begitu ya. Penduduk kita aja itu di 277 juta. Memang ada hantunya gitu punya nih, katanya sih seperti itu ya kata Kominfo. Jadi sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan ada perspektif dari pengamat siber yang menyebut kemungkinan ini juga data mentah termasuk data warga yang sudah meninggal digabung semua. Namun satu yang pasti pemirsa, sikap-sikap ngeles dari pemerintah seperti ini sudah diduga oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto yang juga orang yang menginfokan ke kita semua bahwa ada kebocoran data dan diperjualbelikan. Kita
simak postingannya di Twitter dari Teguh ini. Jadi menurutnya yang bocor itu adalah data publik, tapi yang nanggung kerugiannya kita-kita masyarakat. Setiap kali ada kasus kebocoran data di Indonesia, template-nya sama. Buru-buru semua bantah, padahal belum ada investigasi. Kalaupun ada investigasi, hasilnya cuma Kemkominfo dan juga Badan Siber dan juga Tuhan yang tahu. Tidak pernah dipublish ke publik seperti itu. Serem ya? Jadi udah beberapa kejadian dan kali ini datanya juga yang bocor sensitif. Kita tahunya setelah Mas Teguh Aprianto ini ngeposting juga. Setelah Dark Web Daily juga ngeposting. Baik, selanjutnya pemirsa. Melihat situasi ini tentu menjadi kekhawatiran warga juga yang kemudian diungkapkan di medsos. Saya kalau sudah bicara soal pernyataan medsos, saya sambil duduk deh, boleh ya? Oke, jadi saya punya beberapa pernyataan medsos. Oke. Komentar warga, pemirsa kita boleh zoom in di sini. Jadi beberapa yang ikut merespon diantaranya ini seperti Arif. Jadi menurut dia parah sih ya, harus segera dibawa ke pengadilan negara ini. Nggak bisa menjaga data masyarakatnya. Parah, asli. Anda setuju? Oke, kita geser ke komen yang kedua. Nah, satu lagi, ini berkomentar bahwa nantinya, suatu saat nanti Indonesia akan pada titik data-datanya nggak laku lagi. Saking gampangnya di-harvest atau dikumpulkan. Begitu. Kita pindah. Nah, ini komentar yang terakhir. Ini bisa dilaporkan ke Ombudsman karena masuk masalah pelayanan publik pada nggak becus untuk soal ini. Kalau lembaga hukum lainnya bisa nggak, DPR juga kok kayaknya kurang perhatian sama isu-isu kayak gini. Gitu. Oke, pemirsa, jadi di tengah perdebatan beneran bobol atau enggak soal data ini, dalam negara kita ada aturan sebenarnya bahwa kalau ada kebocoran data, sanksi akan diberikan ke penyelenggara sistem elektronik atau singkatannya adalah PSE. Dalam kasus 337 juta data Dukcapil yang dijual forum hacker ini, berarti kalau terbukti bocor, Kemendagri lah yang harus bertanggung jawab. Begitu. Nah, zaman makin maju, zaman makin serba digital, tapi mitigasi bencana dunia maya kita ini masih sering terseok-seok. Mudah-mudahan bisa akur lah ya, jadi semua pemangku kepentingan dan semuanya ini duduk bareng, sadar bahwa ini sebenarnya adalah ancaman yang sangat nyata. Sekian Metropedia untuk kali ini. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.